Oke ya, sebentar cuy. Gua akan coba pantau yang di YouTube-nya. Rokok gua mati cuy, sebentar. Oke, jadi kita langsung aja ya, sebelum kita nanti akan cek request satu persatu dari teman-teman semuanya untuk bagaimana price action dari request teman-teman. Ya, mungkin kita akan langsung aja enaknya untuk cek dari market Bitcoin dulu. Jadi Bitcoin ini sudah kemarin ya, sudah uji resisten, dan ini sepertinya Bitcoin akan confirm penurunan dulu untuk short term. Jadi buat teman-teman yang main spot ya, jangan masuk dulu teman, karena ini akan ada koreksi ya, jadi lu manfaatin koreksi ini teman ya. Tapi apakah ini akan koreksi dalam banget bang? Ya kalau dalam sih gue pikir enggak ya teman ya, tapi ya kita nggak tahu ke depannya apakah ada sentimen hal yang lain yang bisa memicu penurunan dalam ya teman. Oke, sebentar gue akan coba cek yang ini ya, sebentar di GitLab. Sebentar di YouTube-nya. Oke, udah ada. Oke, di sini udah ada sekitar 11 orang nih. Ya, yang 15 orang, sorry 15 orang. Jadi 15 orang ini kalian langsung aja ya komen-komen di bawah. Jangan lupa buat support channel gua. Kalian tap like-nya jika kalian suka video live streaming pantau market crypto ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa untuk share video live ini ke media sosial teman-teman semuanya ya teman ya, untuk bantu nge-support gue agar lebih berkembang ya teman ya, dan tentunya gue biar semangat ya. Dan buat teman-teman yang ingin kasih gift copy, langsung aja gas ya, linknya udah gue siapin di atas ya, di atas. Oke, di sini kita langsung aja teman ya. Di sini ada Mas siapa nih? Mas Paji hancur katanya. Dari Mas Firmansa, all session jadi nggak sih bang katanya. Sebentar cuy, ya belum confirm cuy ya. Gue berharapnya ini November ya, teman ya. Cuma gini loh cuy, kemarin kan kita udah unjukin ya, bahwa weekly untuk Bitcoin itu serem banget men. Nah, terkadang gue mikir gini loh, all session itu terjadi ketika ada perpindahan market cap dari Bitcoin ke altcoin gitu ya. Nah, biasanya perpindahan itu dipicu apa? Biasanya dipicu ketika market dari Bitcoin itu mulai konsolidasi. Jadi atau mulai satwe di situ-situ aja gitu, teman. Jadi itu orang bosen gitu ya, nggak bisa cuan ya. Cuan pun sedikit. Alhasil apa? Alhasil dari sebagian market cap Bitcoin itu akan ditarik dan dimasukkan altcoin. Nah, itu biasanya disebut sama player-player crypto atau pemain-pemain crypto itu all session tiba gitu ya. Jadi all session tiba itu ketika harga Bitcoin itu mulai turun, harga altcoinnya naik parah gitu ya. Biasanya itu terjadi ketika Bitcoin habis hype banget gitu. Itu terjadi berulang-ulang seperti itu soalnya. Oke, di sini ada Mas Dwi Setiawan, bong bang katanya. Oke, dari Mas Usaha Baroka, di sini Siba bang. Oke, jadi biar mempersingkat waktu aja teman-teman ya, jadi biar nggak lama-lama karena kita live cuma 1 jam. So kita akan cek langsung aja bagaimana price action Bitcoin. Kata lu tadi Bitcoin untuk short term akan ada penurunan bang. Yes, ya. Jadi buat teman jangan masuk dulu, santai aja dulu, ngopi, nikmatin kopi, nikmatin udut kalian. Tapi kalau kalian mau open shot ya silahkan ya. Yang penting jangan lupa pakai stop loss dan uang dingin. Udah itu aja deh. Oke, kita langsung aja cuy. Kita langsung aja ya, enak. Sebentar. Nah ini teman ya, pada dasarnya sih ya saat ini untuk Bitcoin memang untuk short termnya akan ada suatu koreksi cuy. Tapi gue pikir ini koreksinya bukan suatu koreksi yang besar gitu ya teman, bukan suatu koreksi yang besar. Karena ini Bitcoin ya, gue melihat kan kemarin pas turun di 102, ini adalah area demand yang sangat kuat untuk time frame 1 hari ya. Yang gue lihat seperti itu. Ini cukup kuat lah ya untuk supportnya, dan gue lihat di sini kenapa Bitcoin itu mengalami koreksi sekarang. Ya karena kan kemarin di minggu kemarin ya, di live sebelumnya gue udah kasih tahu ke teman-teman semua, target kita tetap di 115 berapa itu ya kemarin. Lu tonton deh video live gue sebelumnya. Nah ini udah nyampe cuy, nyampainya bahkan melebihi ya. Dia kemarin tuh nyampe di 116 lebih. Ya kan, baru terkoreksi ya. Ya intinya ya udah nyampe lah ya, udah nyampe. Intinya udah nyampe. Nah sekarang gimana bang, setelah target kita di 115 udah nyampe? Ya kita tunggu koreksi kalau mau masuk ya. Bisa jadi ini koreksi dulu baru dipump ke atas. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, lu lihat deh, lu cek
history sebelumnya tuh di sini. Sebentar ya. Nih, di sini cuy. Lah kan. Nah, lu lihat ya. Jadi saat ini tuh karena Bitcoin udah nyentuh di 115 bahkan di 116.000 US dollar, jadi dia akan ada uji resisten, dan ternyata uji resistennya ini memungkinkan akan ada penurunan. Coba deh kita pastiin lagi apakah memang ini untuk short term akan ada suatu penurunan ya. Oke, dari segi demand gimana Bang? Kalau dari segi demand, oke, ini untuk demandnya ya, untuk volume transaksinya ini sangat ngesupport penurunan untuk short term ya. Dalam waktu dekat ini akan ada penurunan untuk Bitcoin. Jadi lu jangan masuk dulu, jangan gegabah untuk masuk ya, teman. Kalau untuk mau open shot, misalkan open shot sekarang gitu ya, lu kasih stop lossnya di atas, misalkan di 117 lu kasih stop lossnya, no problem ya. Tapi leverage-nya jangan gede-gede. Kalau leverage-nya gede, otomatis stop loss lu kena banyak ya, teman. Ya harusnya sih agak ke atasan dikit ya, teman ya. Tapi kalau untuk swing sih enak sih sebenarnya ini. Sebentar, kita akan coba cek ya dari stock RSI-nya kayak gimana sih? Gue penasaran kok. Widih ya kan. Nah ini juga nih yang memicu untuk gue bisa bilang ini untuk short term akan ada suatu penurunan. Lu bisa cek di time frame 1 hari. Ini dead cross sudah kebentuk dan posisi dead cross-nya ini udah berada di overbought dari stock RSI cuy. Jadi artinya ini adalah fix confirm banget bahwa untuk short term ya, tepatnya di time frame 1 hari ini akan ada suatu penurunan. Ya akan ada suatu penurunan, jadi hati-hati ya. Bitcoin dominan asem, nggak mau turun-turun katanya. Ya, karena memang orang masih tertuju ke Bitcoin semua Mas ya. Jadi masih tertuju ke Bitcoin semua. All session kalau bukan hari ini mungkin minggu depan, bukan minggu depan, bulan depan. Ya, so begitu ya, kayak lagu jatuhnya Mas. Ya kayak lagu. Yang pasti saat ini, kalau ini kan kita belum ini apa namanya? Musim dingin kripto ya, kripto atau kripto winter ya, itu belum, itu akan terjadi gue pikir di pertengahan 2026 2027 ya, itu biasanya kripto winter, dimana aduh market ya gitu-gitu aja gitu temennya, kayak dulu-dulu itu ya. Tapi yang pasti untuk all session sebenarnya itu indikasinya kemarin kan udah ya di pertengahan di apa ya, abis ya awal-awal tahun ini kalau nggak salah ya, yang naiknya lumayan itu, bahkan XRP, SLM itu naik sampai berapa, 4 kali lipat ya. Tapi sebenarnya yang kalau kita compare dengan all session sebelumnya itu belum apa-apa kenaikan segitu men ya. Tapi yang kita heran kok belum ini gitu loh, apa namanya, belum terjadi gitu. Kita lihat aja nanti di bulan November apakah ada sentimen yang bisa memicu untuk terjadinya all session ya. Paling nggak Bitcoin ke-push lah harganya paling nggak. Cuma kalau gue cek weekly-nya buset dah ngeri cuy. Bitcoin tuh ngeri banget untuk weekly. Nah, ini kita lihat bareng-bareng teman stok RSI untuk Bitcoin di time frame 1 hari. Kita bisa melihat ini adalah sudah confirm bahwa akan ada chance untuk Bitcoin itu turun untuk short term. Ya, time frame 1 hari ini akan ada potensi penurunan. Jadi lu harus hati-hati ya, jangan terburu-buru masuk dulu teman ya. Mungkin kalau time frame 1 hari ini turun, kita cek deh ya sebentar di time frame apa namanya, di time frame 4 jam apakah memang benar gitu ya. Oke, di time frame 4 jam udah confirm, malah ya udah confirm dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 27. Udah dari kemarin kalau di time frame 4 jam bahwa Bitcoin tuh akan anjlem. Nah, ini nih lu bisa perhatikan. Nah, Bang, ini kan kata lu di time frame 1 hari aja udah turun ya, udah positif turun gitu kan. Di time frame 4 jam juga ini masih sangat memungkinkan Bang ini untuk turun ya. Apalagi kalau kita cek stok RSI-nya juga ini masih di tengah-tengah. Jadi gue pikir ini sebenarnya bisa ya untuk memicu lonjakan kayak model-model kayak gini nih. Jadi lu harus hati-hati ya. Ini bisa aja kayak gini nih modelnya nih. Jadi dia sebenarnya masih ada chance turun lumayan dalam, tapi di tengah-tengah dia akan ada lonjakan tuh, bisa aja seperti itu. Bisa jadi ya. Ini bisa lu lihat kalau misalkan di time frame 1 hari misalkan nih di time frame 4 jam dia turun ya. Kalau lu cek di time frame 1 jam misalkan itu udah di posisinya udah di bawah banget, harusnya naik dulu. Nah, itu bisa ya model-model seperti ini.
Tapi yang pasti dia tuh sebenarnya ngebidik level oversold-nya. Dia tuh sebenarnya ngebidik level ini. Ya, teman. Artinya apa? Artinya kan potensi untuk Bitcoin turun tuh masih besar. Ya, potensi untuk Bitcoin turun tuh masih besar tuh di sini. Masih ada chance separuhnya lagi gitu ya turun gitu, teman. Ya, jadi itu ya kalau kita cek ini masih memungkinkan turun ya, meskipun nanti sekiranya dia ada lonjakan, itu bukan suatu lonjakan yang besar sih kalau menurut gua. Dan apakah dari segi volumenya itu ngesupport bang? Ngesupport turun dari segi volumenya. Nah, lu bisa lihat deh, volumenya aja banyak yang sell loh ini dari tanggal kemarin nih tuh. Gue belum ada tuh tanda-tanda bahwa apa namanya akan ada terjadi suatu kenaikan sekarang ya. Yang gue pikir untuk short term saat ini Bitcoin akan turun. Nah, pertanyaannya pasti lu tanya semua, "Bang, turunnya nyampe mana, Bang?" Oke, kita gas turunnya nyampe mana. Yang pasti sih turunnya dia akan ngejar area demand ya. Yang gue lihat di sini area demand untuk Bitcoin itu berada di sekitar 109.400 sampai di area sekitar 111 ya. Di 111.300 yang gue kasih tanda kuning ini. Jadi ada kemungkinan chance-nya ya untuk penurunan Bitcoin itu akan menuju di 100 sekitar 111-an ya. Entah itu 111.300, 111.700, pokoknya di ini. Area 111 sampai area 109.600. Itu untuk target kita ya untuk penurunan. Jadi model pergerakannya nanti kayak gimana, Bang? Kayak gini cuy, sebentar. Nah, gini, nanti bakal kayak gini nih. Just gini ya. Oke. Nah, gue pikir akan seperti ini cuy. Ya karena ini kan gimana ya, sebentar. Ini loh. Gitu ya. Das ya pokoknya ya. Nah ini, jadi gue pikir dia yang pertama dia akan memicu untuk tertahan di 111.700 dulu ya. Gue pikir di situ temen ya. Karena kenapa kok di 117.700, 111.900? Karena gue melihat di situ adalah area batas trend up-nya ya temen ya. Trend up yang mana bang? Trend up itu yang kuning ini cuy. Yang kuning ini. Lu bisa perhatikan sebelumnya ketika di trend up-nya ini untuk pergerakan Bitcoin dalam konsolidasinya ini ngebuat suatu higher low yang gue kasih buletan merah ini ya, dia akan pasti sangat tertahan tuh di sini. Dah, ada kemungkinan dia nanti juga akan bertahan di area yang gue kasih ini nih. Nah, ini yang gue kasih bulet-bulet itu loh cuy. Nah, ada kemungkinan tertahan di situ. Makanya apa? Makanya gue suruh nunggu teman-teman itu tunggu di area situ. Ya, baru boleh lu masuk lah. Jadi seperti itu ya. Oke, bang itu area mana bang? Itu area ini gue kasih perkiraan aja ya, gue kasih perkiraan antara gitu ya. Jangan, gue nggak bisa ngasih fix karena ini area demand soalnya. Ya, ini perkiraan dia tuh bisa di sekitar 100 berapa nih? Sebentar, 111.700 sampai 100 berapa nih? 109.800 itu area perkiraan yang kemungkinan dalam short termnya akan dibidik penurunan oleh Bitcoin. Oke, nah lu bisa perhatikan sekarang udah turun tuh di 113.700 ya. Oke, jadi dia seperti itu teman-teman. Oke, jadi cukup jelas ya bagaimana price action untuk Bitcoin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau yang mau masuk jangan masuk dulu, tapi terserah kalau yang mau open short ya, tapi juga harus hati-hati pakai uang dingin. Oke, di sini ada Mas Danas Marabipraya ya 2234 Bitcoin winter perkiraan di kuartal berapa bang tahun depan? Perkiraan sih ya di 2027 akhir ya, mendekati ya pokoknya 2027 kuartal 3 kuartal 4 itu Mas. Perkiraan gue seperti itu ya, Bitcoin winternya atau penurunan Bitcoin yang terus menerus ya sampai kita nanti akan melihat ya ketika menjelang halving itu pasti akan ada spekulasi tertentu yang bisa memicu suatu katalis ya, ngebuat market kripto atau khususnya Bitcoin itu akan ke up lagi gitu Mas ya. Itu dari Mas Danas tadi yang tanya ya. Terus ini Tunggono Widara Payung, bang punya nomor WA? Ada ya. Trump nggak bagi apa nih? Trump nggak bagi dong biar saya telepon suruh nge-tweet. Divonis. Telepon aja tuh tweet Trump tuh ya, suruh nge-tweet gitu apaan kayak gitu ya biar jadi katalis gitu kan teman. Kan seru juga gitu.
Gua ada nomor WA, tapi ini ya teman, untuk nomor WA kalian chat aja lewat Telegram gue ya, teman, lewat Telegram gue, karena nomor WA gue nggak gue cantumin lagi di YouTube ya, karena terkadang ada orang iseng tuh, teman, orang iseng yang iseng aja ngechat, guys, ya ganggu gitu ya, termasuk ganggu gitu, iseng soalnya, bukan bukan nanya serius, nggak ada di iseng gitu. Jadi gak gue cantumin lagi. Jadi buat teman-teman, tanya aja, lu masuk ya, gue pastiin yang gue kasih tuh yang ini temen, apa yang masuk grup tele aja ya temen, yang grup tele aja yang udah bergabung temen ya. Oke. The next episode ya 2026 apa 2007 bang? The next episode maksudnya episode apa nih? Episode penurunan atau episode kenaikan lagi? Kalau episode penurunan udah pasti ya, start mungkin ya di 2026 akhir ya, 2027 itu crypto winter, dan menjelang 2008 2009 itu sudah waktunya ya, udah waktunya lagi nih ya, pestaria lagi ya teman. Jadi ya manfaatkan waktu crypto winter itu untuk lu semaksimal mungkin, untuk lu punya Bitcoin terutama ya, Bitcoin. Jangan keliru lagi, Bitcoin yang terutama. Ya, jadi maksimalkan. Kalau misalkan lu ada cuan nanti di bulan November ini, lu jangan tamak-tamak. Lu jangan tamak-tamak, karena apa? Karena weekly dari Bitcoin itu cukup mengerikan. Ya bisa jadi di November kalau memang misalkan dia secara histori ya, secara histori itu bisa up ya, tinggi gitu teman. Lu jangan tamak-tamak. Ketika lu udah cuan ya udah TP aja. Yang penting lu udah cuan kan, bukan minus, intinya seperti itu sih. Ya jangan tamak-tamak. Takutnya apa, kalau lu tamak-tamak, aturan lu harusnya cuan, lu nggak cuan. Jangan berpikir untuk memutar uang semuanya di kripto ya teman, kan banyak toh investasi lainnya, kayak lu bisa buy emas atau lu bisa beli apa gitu teman ya. Jangan taruh di satu tempat, intinya sih seperti itu sih. Itu saran dari gua. Oke. Kita akan langsung aja ya. Kita langsung aja. Ini untuk Bitcoin cuy. Ini Bitcoin target kita, teman-teman, semoga nyampe ya, semoga nyampe, dan kita akan tunggu di 109 sampai 111 ribu US dollar, teman-teman. Oke, next kita akan coba cek ya sesuai request teman-teman semuanya. Tadi request apa tadi ya? Oke, dari Mas BJR ya tadi, Habar Bang, OTW apa nih? OTW approve ETF katanya. Oke, kita gas untuk bahas Habar.